Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang saya hormati, Bapak Dr. Parto MPD dan Ibu Ade Narsi Averius Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, dan teman-temanku yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Hulu Tulandari dengan NIM 2402110402085. Saya berasal dari kelas C, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah membaca. Di sini, saya akan melakukan praktek membaca nyaring untuk berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para hadirin sekalian, para guru, staf pengajar, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat penting bagi kehidupan kita semua, yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan. Hadirin yang saya hormati, kesehatan adalah salah satu aset terbesar yang ada di dalam hidup kita. Tanpa kesehatan yang baik, semua hal yang kita cita-citakan seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebahagiaan akan menjadi lebih sulit untuk diraih. Oleh karena itu, menjaga kesehatan adalah suatu kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kesehatan bukan hanya mengenai tubuh yang tidak sakit, tetapi juga tentang keseimbangan fisik, mental, dan sosial. Tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk beraktivitas dengan maksimal, belajar dengan lebih fokus, dan berinteraksi dengan orang lain tanpa adanya hambatan. Pentingnya menjaga kesehatan dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama-tama, dari aspek fisik. Sebuah tubuh yang sehat akan memberi kita energi untuk menghadapi rutinitas sehari-hari, seperti belajar, bekerja, dan berkarya. Untuk itu, kita perlu menjaga pola makan yang sehat, rutin berolahraga, cukup tidur, dan menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Yang kedua, dari segi mental. Kesehatan mental juga tidak kalah pentingnya. Banyak di antara kita yang merasa tertekan atau mungkin stres akibat tuntutan hidup, pekerjaan, ataupun sekolah. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keseimbangan mental, seperti dengan beristirahat yang cukup, berbicara dengan orang terdekat jika kita merasa tertekan, dan melakukan kegiatan yang kita nikmati untuk meredakan stres. Yang ketiga, dari segi sosial. Kesehatan juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Seseorang yang sehat secara fisik dan mental cenderung mampu berinteraksi dengan baik kepada orang di sekitarnya. Kesehatan sosial ini penting untuk membangun hubungan yang baik di lingkungan keluarga, teman, ataupun di masyarakat. Hadirin yang saya hormati, salah satu langkah sederhana untuk menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hal yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama, ada makan dengan gizi yang seimbang. Konsumsi makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, dan juga serat. Hindari makan berlebihan dan konsumsi makanan cepat saji yang tinggi lemak. Yang kedua, olahraga secara teratur. Tidak perlu olahraga yang berat, cukup dengan berjalan kaki atau bersepeda beberapa kali seminggu sudah sangat baik untuk tubuh kita. Yang ketiga, ada istirahat dengan cukup. Tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental kita. Usahakan tidur minimal 7-8 jam setiap malam. Yang keempat, ada mengelola stres dengan baik. Temukan cara untuk meredakan stres, seperti berinteraksi dengan teman-teman, berkegiatan positif, atau sekedar menikmati waktu sendiri untuk merenung.
Hadirin sekalian, kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa kita beli dengan uang, tetapi sesuatu yang harus kita jaga dan penuh perhatian. Jangan tunggu sampai kita sakit untuk menghargai kesehatan. Mari kita mulai menjaga kesehatan sejak dini agar hidup kita lebih produktif, bahagia, dan berkualitas. Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk lebih peduli terhadap kesehatan kita, karena tubuh yang sehat adalah pondasi utama dalam meraih segala impian dan tujuan hidup kita. Sekian pidato saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktek membaca nyaring untuk berpidato yang dapat saya sampaikan. Yang saya dapat dari membaca nyaring untuk berpidato ini adalah, yang pertama, ada memperkuat penguasaan materi. Dengan membaca pidato, saya dapat menguasai materi yang akan disampaikan. Hal ini membantu saya untuk lebih yakin dalam menyampaikan pesan tanpa melupakan poin-poin yang penting. Yang kedua, ada meningkatkan kepercayaan diri. Dengan membaca pidato yang lantang, dapat membuat saya merasa lebih percaya diri. Ketika teks pidato sudah dikuasai dan dibaca dengan baik, saya merasa lebih siap dan tenang saat berbicara di depan audiens. Yang ketiga, ada menjaga struktur dan alur pidato. Dengan membaca pidato, membantu saya untuk mengikuti struktur dan alur pidato dengan lebih baik. Ini memastikan bahwa pesan disampaikan secara terorganisir, sehingga audiens dapat dengan mudah mengikuti dan memahami apa yang saya sampaikan. Yang keempat, ada menghindari kelupaan. Membaca pidato memungkinkan saya untuk mengingat semua poin penting yang ingin disampaikan. Hal ini mengurangi kemungkinan saya lupa atau melewatkan informasi penting, terutama jika pidato tersebut panjang dan juga kompleks. Yang kelima, ada meningkatkan kualitas pencapaian. Membaca pidato dengan perhatian terhadap intonasi, tekanan suara, dan kecepatan bicara membantu meningkatkan kualitas penyampaian. Hal ini membuat pidato terdengar lebih hidup, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Yang keenam, ada mengurangi rasa gugup. Dengan membaca pidato, dapat membantu mengurangi rasa gugup atau cemas saat berbicara di depan umum. Pembicara merasa lebih aman karena memiliki teks yang dapat mereka ikuti, mengurangi ketegangan yang mungkin timbul saat berbicara tanpa persiapan. Yang ketujuh, ada meningkatkan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Dengan sering berpidato, seseorang akan melatih kemampuan berbicara di depan umum. Ini termasuk kemampuan untuk berbicara dengan percaya diri, mengatur tempo bicara, dan menggunakan bahasa tubuh yang sesuai. Yang terakhir, ada memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Pidato yang dibaca dengan percaya diri dan penuh perhatian membuat pesan yang disampaikan lebih kuat dan berdampak. Audiens akan lebih mudah menerima dan mengingat informasi yang disampaikan ketika pidato tersebut disampaikan dengan cara yang menarik dan jelas. Kesimpulannya adalah, membaca pidato memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kualitas penyampaian, membantu pembicara merasa lebih siap, mengurangi rasa gugup, dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Dengan latihan yang cukup, pembicara dapat memaksimalkan kemampuan berbicara di depan umum dan membuat pidato mereka lebih efektif serta mengesankan. Demikian video yang dapat saya buat. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.